Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 25 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Selasa 24 Mei 2022 dari kitab Ulangan pasal 4 ayat 10 mengatakan, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Dalam bahasa Batak Toba, diari uju na jongjong ho diadopan ni Jahuba debatam di Horeb, uju nanidok ni Jahuba tuho, paluhut ma bangsoi diau, asa au patu begehot tunasida hatakku, akka si parateatehon nasida, asa marhabiaran nasida mida au saleleng mangolu nasida di tanoon, asa diajarhon huhut waka anakon nasida. Demikian firman Tuhan. Horeb nama lain Sinai, dan gunung Tuhan adalah gunung di mana Musa berpuasa selama 2 kali 40 hari berturut-turut saat ia menerima hukum. Kemudian Nabi Elia juga menghabiskan 40 hari berpuasa di Horeb. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8. Setelah itu ia melakukan percakapannya dengan Tuhan di dalam gua. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Nama Horeb berasal dari Hareb yang berarti kekeringan, kehancuran atau mengeringkan, menjadi reruntuhan, membuat sampah. Kata kerja ini terdengar negatif, tetapi itu tergantung dari sudut mana kita melihat. Namun, walau demikian, dari Gunung Horeb datang banyak berkat untuk tanah yang gersang. Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat 22, pasal 17 ayat 6. Renungan harian ini khotbah tentang pentingnya mewariskan iman kepada Yesus Kristus kepada generasi berikutnya, anak dan cucu kita. Jika kita mempelajari Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, sebagian besar ceritanya adalah tentang keluarga. Tuhan bekerja melalui keluarga, dan Tuhan memiliki keluarga untuk memenuhi tujuannya. Cerita ini juga menggambarkan masalah yang dihadapi keluarga. Setiap keluarga memiliki serangkaian masalah, memiliki kesulitan tersendiri, perjuangan, dan memiliki keindahan
bagaimana keluarga itu menghadapi dan melewati berbagai tantangan dalam perjalanan hidupnya. Sebagai contoh, keluarga pertama Adam dan Hawa, anak-anak mereka Kain dan Habel. Kain membenci saudaranya Habel karena dia cemburu pada kenyataan bahwa Tuhan menerima persembahan Habel dan bukan persembahannya. Perjanjian baru dimulai dengan kelahiran Yesus, memberitahu kita bahwa Yesus lahir dalam sebuah keluarga. Selanjutnya, perjanjian baru menjelaskan secara rinci tentang bagaimana keluarga harus berfungsi dengan menguraikan peran yang berbeda dari setiap anggota keluarga. Peran seorang suami, peran seorang istri, peran orang tua, peran anak untuk bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Pelajaran yang kita petik dari bangsa Israel adalah orang-orang Israel berada dalam perbudakan orang Mesir selama 400 tahun. Ini benar-benar semacam perbudakan yang mengerikan, dan akhirnya Tuhan mengirim Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan ini. Tuhan menggunakan Musa dan Harun untuk melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang dahsyat agar bangsa Israel dan juga orang Mesir tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ada laut terbelah, itu mengejutkan bahwa orang Israel berada di tempat nyaman dan Tuhan menggunakan laut yang sama untuk menghancurkan orang Mesir yang datang mengejar mereka dari belakang. Maka perintah Tuhan untuk keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan dalam Yesus Kristus, ingatlah untuk mengajarkan kepada anak-anakmu semua yang telah Tuhan lakukan. Pastikan untuk mewariskannya kepada anak-anak dan cucu-cucumu. Tuhan mengingatkan kita untuk tidak melupakan hal-hal indah yang telah Tuhan capai dalam hidup kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih karena Tuhan mengingatkan kami dari generasi ke generasi untuk takut dan setia kepadamu. Setia juga mengajarkannya kepada anak-anak dan cucu generasi kami. Karena pengasihan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 25 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus,
kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.